Ya, mari kita lihat pengkhotbah. Pengkhotbah Nah, mari kita lihat pengkhotbah pasal yang kedua ya. Ya, pasal 2. Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. 26 ya. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya. Tema kita ini tema yang di atas ya. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Ini saudara. Apakah yang membuat kita paling berbahagia dalam dunia ini? Nanti dia kemukakan di sini. Ya, mari kita baca satu persatu ya. Ibu-ibu ya. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nah, siapa yang nggak suka girang ya? Semua kita pasti suka yang namanya kegirangan. Tapi mari kita lihat bagaimana dia menguji kegirangan ya. Kita baca ayat 1. Mari kita lihat, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nah, ini kalimat utamanya di sini nih. Ya, aku hendak menguji kegirangan. Nah, nikmatilah kesenangan. Wah, nikmati kesenangan, karena itu yang menggirangkan kan? Nikmati kesenangan dikatakan. Ya, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Nah, ini dia saudara ya. Jadi nikmatilah kesenangan, tapi dikatakan, tapi itu sia-sia katanya gitu. Nah, lalu nih dibahas lebih dalam lagi, ibu-ibu. Mari kita lihat. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Waduh, ribet sekali ya, saudara ya. Inilah hidup ya. Inilah hidup orang yang mengevaluasi, yang pernah hidup jauh dari Tuhan, dekat, pernah jauh, dan di akhir hidupnya dalam kondisi yang sangat fatal sekali. Ya, lalu dikatakan lagi apa? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Ini kegirangan lagi nih. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Nah, ini saudara. Lalu dikatakan lagi apa? Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Lalu dikatakan lagi apa? Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ya, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba. Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan dan biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia. Yakni banyak gundik. Ya, dengan demikian, dikatakan dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan. Seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia.
Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pagi ini kita dikejutkan dengan satu kabar berita bahwa seorang hamba Tuhan yang cukup dipakai Tuhan begitu lama, yaitu hambanya pendeta Yakub Nahuai, dipanggil Tuhan kembali kepadanya. Tadi waktu saya mendengar kabar berita itu, satu hal yang muncul di dalam benak saya adalah, waduh, orang yang begitu populer, yang begitu hebat, dan yang begitu setia kepada penggembalaannya. Kalau saudara melihat, beliau mungkin hamba Tuhan yang tidak pernah keliling-keliling menjadi pengkhotbah keliling, tapi beliau adalah orang yang setia di dalam penggembalaannya, dalam semua ibadah-ibadah yang dipimpinnya, beliau selalu menjadi pengkhotbah di situ. Ya, dan yang terbesit dalam hati saya melihat sedikit kepada keturunan yang dia tinggalkan. Dan salah satu keturunan yang ditinggalkan adalah wakil gembala sidangnya, yaitu pendeta Yohanes Nahuai. Dan 1 tahun terakhir selama selama COVID ini, ya saya cukup banyak mengikuti khotbah-khotbah beliau. Dan memang menurut saya sangat luar biasa. Beliau mulai terlatih dan memang cara Tuhan mempersiapkannya. Kalau kita melihat, mungkin hambanya telah mempersiapkan anaknya untuk melanjutkannya. Ya, tetapi yang menjadi persoalan adalah Salomo. Salomo dia sukses menjadi raja. Tapi di zamannya dia, kerajaan itu menjadi terpecah menjadi 2. Dan inilah bagian-bagian akhir dari renungan-renungan hidupnya yang kita baca di dalam pengkhotbah pasal yang kedua, ayat 1-26 ini. Kita bisa melihat betapa dia pada akhirnya, lihat kalau Anda menghitung kata yang dipakai dalam pasal 2 ini, ada kata aku. Begitu banyak kata aku yang dia pakai untuk mengevaluasi segala perjalanan hidupnya. Dapatlah kita tangkap dari sana bahwa dia sebenarnya sedang bergumul dengan kehidupan. Bergumul dengan keberhasilan, bergumul dengan kesuksesan. Yang dia katakan dengan satu kata, kesia-siaan dan kesia-siaan. Mari kita lihat dalam pembahasan kita. Saya mencatat di sini pengkhotbah mencoba mencari makna hidup dalam berbagai kesenangan dan kenikmatan. Itu yang kita baca di ayat-ayat awal sampai ayat-ayat pertengahan. Ya, dari ayat 1 mungkin sampai dengan ayat yang ke-16, dia sangat getol sekali saudara, mengatakan itu dia mencoba mencari makna hidup dalam berbagai kesenangan dan kenikmatan. Semua kesenangan fisik yang tersedia dicobanya. Ini misalnya makan, minum, rumah, dan taman. Dan segala isinya yang mewah. Dia punya. Ya,
Bahkan nanti kalau saudara melihat di dalam ayat 16 itu ya tidak aku menjadi besar dan tidak ada orang yang bisa melebihi aku di Yerusalem. Ya, dia sangat terkenal sekali. Sangat luar biasa sekali. Nah, dia lagi coba mengevaluasi. Dia katakan dia juga punya para budak. Ya, punya para budak dan berbagai jenis harta kekayaan. Wah, ini luar biasa nih saudara. Ya, jadi juga para budak dan berbagai jenis harta kekayaan dia punya. Lalu ia juga menyediakan berbagai hiburan seni dalam rumah mewahnya itu. Wah, luar biasa itu. Lengkap saudara. Bahkan dikatakan di sini, bahkan banyak istri dan gundik untuk memberikannya apa? Kepuasan. Ya, dari kenikmatan seks pun sudah dicobanya. Luar biasa ini. Ya, luar biasa sekali. Semuanya sudah dia coba. Akhirnya, ia hanya berdesah. Dalam ayat 11 dia katakan, segala sesuatu kesia-siaan. Seperti menjaring angin, tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini bagian pertama yang dia selidiki dengan kata yang dikatakan di dalam bagian ini, ibu-ibu sekalian, dengan kalimat tadi, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Jadi semua yang membuat hatinya bisa bergirang, dia uji dengan baik. Ya, itu yang sudah kita lihat tadi dalam pembahasan ini. Ya, dalam pembahasan saya ini, dia uji dengan baik. Tapi kesimpulannya dalam ayat 11. Segala sesuatu kesia-siaan, seperti menjaring angin, tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini bagian yang pertama. Ya, yang dia ukur, yang dia sebut dengan kegirangan itu. Ya, segala sesuatu yang bisa dinilai orang sebagai sebuah kenikmatan, dia uji semuanya. Tapi kesimpulan akhirnya, segala sesuatu kesia-siaan, seperti menjaring angin, tak ada keuntungan di bawah matahari. Bahkan yang paling fatal dia katakan, untuk apalah kita mengumpulkan semuanya itu. Kalau ini bahasa saya tadi menerjemahkan itu ya. Kalaupun kita untungkan katanya, toh juga yang akan menikmatinya adalah generasi selanjutnya. Kenapa? Karena dia menganggap dia tidak bisa menikmati semua yang dia dapatkan itu. Makanya dia katakan, untuk apakah aku harus berjelelah? Untuk apakah aku harus mengumpulkan semuanya itu? Nah, lalu yang berikutnya dikatakan, dia teliti lagi yang disebut dengan hikmat dan kebebalan sama sia-sia. Ya, dia melihat hikmat, dia melihat kebebalan, ternyata dia bilang sia-sia juga. Ya sama sia-sia. Dari hal-hal badani, ia kini berusaha menemukan makna hidup dalam lingkup pikiran manusia. Ayat 12 itu. Ya, sudah pasti orang berhikmat dikatakan lebih dari orang bodoh. Nah ini ya, kesimpulannya pasti kita setujui. Orang berhikmat seperti orang yang berjalan dengan mata celik. Itu orang berhikmat ya. Orang bodoh seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Disadarinya bahwa dirinya berhikmat, ayat 15. Bukan orang bodoh. Jadi Salomo menyadari adalah orang berhikmat, bukan orang bodoh. Namun yang menjadi kesimpulannya dia katakan, namun nasibnya dan semua orang berhikmat akan sama-sama dengan nasib semua orang bodoh. Kenapa? Semua sama akan mati. Ya kan saudara? Tadi saya mau masuk ke Cipayung, ya ke Dulos, ya saya mengendarai mobil ya. Lalu saya mau masuk, saya klakson, tin 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 tin, gitu ya. Lalu orangnya nggak minggir-minggir. Lalu teman saya bilang, Pak, itu kan orang gila. Bapak mau klakson bagaimanapun dia nggak akan minggir. Nah ini saudara, saya menganggap saya orang berhikmat, dia orang gila. Nah itu ya saudara ya, orang gila. Jadi ternyata orang berhikmat melihat, kamu akan saya tabrak kalau kamu nggak minggir. Tapi orang bodoh itu dengan kucing digendongnya dia berkata, emang gua pikirin, katanya gitu saudara. Ya kan? Ya, emang gua pikirin katanya. Mau mati, matilah, mau hidup, hiduplah katanya. Karena semua nasib kita sama, kita semua juga akan mati. Nah ini ya saudara ya, semua sama akan mati. Itu yang dikatakan dalam ayat 16 dan 17. Nah lalu yang berikutnya dia katakan lagi, dan sesudah orang mati, apa yang tadinya miliknya menjadi apa? Menjadi milik orang lain. Nah inilah pergumulan yang sangat dalam, kalau saya katakan sampai dengan ayat yang ke-17 itu,
itulah yang dia gumuli dengan panjang lebar, saudara. Ya, kamu ambil di belakang. Sampai dengan ayat 17 itu ya. Itu yang dia gumuli. Ya, sangat panjang lebar. Sampai dia bilang, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Nggak ada yang tahu, saudara. Karena semua orang berpenampilan rapi, kita menganggap. Kan nggak ada yang kita tahu kan. Kalau orang sudah berpakaian, dia berjalan bersama, kita pergi kemana bersama, apakah kita tahu dia orang yang hebat dan orang yang tidak hebat? Kita tahu dia orang hebat, karena kita memang tahu dia orang hebat. Kita pernah ketemu dengan dia dan kita pernah ketahui tentang dia. Tapi kalau sama sekali kita tidak mengenalnya, apakah kita tahu dia orang hebat dan orang yang tidak hebat? Ya. Lalu tadi ini lagi ya, saya keluar dari apa namanya? Dari Pulau Mas, dari Ruko Pulau Mas. Teman saya bilang, lapar makan dulu dong katanya gitu. Nah, akhirnya saya minggir ya, di mana yang mau makan, mau bawa ke Lapo. Saya ingat apa namanya? Parkirnya sempit. Ini nggak mungkin dibawa ke Lapo ini, yang ada mobil di baret gitu ya. Mobilnya dia nanti bisa dibaret nih, pikir saya gitu. Nah, tapi tiba-tiba di tengah jalan di depan rumah sakit Columbia itu ada taman. Saya ingat di situ ada makanan yang enak gitu. Akhirnya saya belok ke sana, lalu duduk makan di sana. Tetapi saudara, waktu saya melihat tempat itu, saya melihat tempatnya sudah berubah dan berubah total. Lalu akhirnya saya duduk, oke lah kita masuk, lalu pesan makanan. Ya, setelah pesan makanan saya berbincang-bincang dengan yang punya ya. Ya, dia ke logatnya ke barat-baratan. Ini Bapak ini kok ke barat-baratan sih logatnya, pikir saya seperti itu, saudara. Nah, pada waktu dia mulai berbicara, saudara, ternyata dia orang Arab, keturunan Arab ya. Lalu dia bilang sama saya, "You Arab?" katanya gitu. Jadi saya dibilangnya Arab. No, saya bukan Arab, saya bilang. Saya bukan Arab, ya saya orang Batak, asli Batak, saya bilang gitu. Oh ya, ya. Lalu dia tanya, saudara, apa pekerjaanmu katanya? Ya, karena dia mungkin Arab, dia bilang dia Arab, ada keturunan Turki dan lain sebagainya yang punya itu. Lalu saya bilang, saya pekerjaannya adalah pastor, saya pendeta, saya bilang gitu. Lalu dia diam, dia pandangin saya dari atas sampai bawah gitu. Kenapa? Saya bilang. Dia seperti orang yang berkata, "Benar kamu pastor?" "Iya, saya benar pastor." "Ya, saya bukan chef, bukan tukang masak," saya bilang gitu. Iya. Nah, kenapa dia bilang? Karena menurut dia, ya mungkin yang namanya pastor tuh rapi, ya lurus, harus duduk ke sini. Nah, saudara tahu aja saya kan modelnya ya kayak gini ya. Ya kayak gini, tampilannya kayak gini. Ya, tampilan saya ini nggak bisa dirubah-rubah gitu ya. Nah, ya kayak gini sudah seperti ini gitu. Nah, tetapi saudara, kesimpulan yang saya tangkap, ternyata dia respect dengan kami. Dia terus bicara, bayangin itu, kita keluar dari restorannya, begitu banyak orang di sana, ya kami masih diantarnya ke parkiran. Sampai saya membuka pintu mobil, dia masih antar, saya buka itunya jendela mobil, ya saya buka seperti itu, dia masih dada, saudara. Luar biasa. Yang saya tangkap adalah dia pasti melihat sesuatu dalam tampilan hidup yang kami tunjukkan kepadanya, bahwa kami hamba Tuhan adalah orang-orang yang peduli dan orang-orang yang care. Banyak orang yang mencari-cari dalam hidup ini. Mencari-cari yang begitu banyak dia cari dalam hidup ini, yang pada akhirnya dia tiba akan melihat orang. Pada waktu dia melihat orang ini orang ini kok bisa santai banget ya hidupnya ya. Ya, sementara aku susah banget setiap hari. Ya, orang ini bisa kayak gini aja. Ya, tapi aku banting tulang tiap hari. Ada yang seperti itu, saudara. Dan itu sebabnya pada akhirnya dia katakan, Salomo mengatakan di dalam ayat yang ke-21 ini, ayat 20 ya, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ya kan? Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Makanya banyak ya saudara ini kalau kita lihat banyak orang yang kaya, ya anaknya santai-santai aja. Ya semua santai. Kenapa? Karena papa mamanya bisa menyiapkan semuanya. Kemungkinan anak-anaknya sudah menghitung. Masih cukup sampai generasi berikutnya. Masih cukup, mungkin dia menganggap masih cukup sampai generasi anak saya. Makanya dia bersantai-santai. Dia hanya tinggal menunggu kapan bapak gua mati. Kapan mama gua mati, lalu kapan warisannya dibagikan untuk kami. Ini yang dikatakan dalam ayat ini.
Kita berlelah, kata pengkhotbah, tapi ternyata yang kita kumpulkan yang berlelah itu, ternyata kita akan turunkan kepada generasi yang berikutnya. Mereka yang akan menikmati itu. Makanya dia tiba kepada kesimpulan yang di sini. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Apa faedahnya? Ini pertanyaannya saudara. Lalu dikatakan dalam ayat 23, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Kenapa? Hartanya banyak. Makanya kesimpulannya, ini pun sia-sia. Jadi kalau kita jadi Salomo sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya kita diizinkan kembali ke belakang lagi, kembali memulai lagi dengan yang bagus, yang baru gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kalau evaluasi terakhirnya, kita katakan semuanya kelelahan, semuanya usaha menjaring angin, semuanya sia-sia. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ini yang dikatakan dalam ayat penutup ini. Ini rahasianya. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Ini saudara yang paling penting. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kemampuan kita menikmati apa yang kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita tidak menggerutu. Aku capek, ternyata keturunanku juga yang menikmati. Saya nggak bisa menikmati itu. Ya, kita harus belajar saudara. Di berjalannya berkat Tuhan dalam hidup kita, berjalannya kelelahan demi kelelahan dalam kita bekerja, maksimalnya kita mengerjakan segala sesuatu. Ingat baik-baik, saudara dan saya harus bisa menikmatinya. Karena dikatakan di sini, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Banyak orang sukses tapi nggak bisa makan. Ini lihat di sini. Makanya dia bilang lebih bagus makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payah. Bersenang-senang dalam jerih payah loh ya saudara ya. Ya. Jadi maksudnya mampu menikmati ya kan jerih payah daripada kelelahan itu. Ya. Jadi jangan sampai kita capek tapi kita nggak bisa makan. Kita capek, minum kita dibatasin karena kita kena ginjal. Ya kan? Kita capek, nggak bisa makan. Karena apa? Karena kita divonis dokter. Kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya, saudara-saudara, Tuhan mau ya dalam 2021 ini. Mari, pasal 2 mengingatkan kepada kita. Belajarlah menikmati kelelahanmu dalam jerih payahmu itu. Karena itu pun Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk apa? Untuk menikmatinya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa menikmati apa yang menjadi kelelahan kita. Banyak sekali saudara, orang tidak bisa menikmati kelelahannya. Ya, bahkan kadang-kadang di tengah-tengah pekerjaan yang begitu berat, tiba-tiba dia pulang dipanggil Tuhan. Dan dia tidak berhasil menikmati yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Kita anak Tuhan, Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena dikatakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Ini yang kedua. Jadi bukan hanya menikmati kelelahan itu, tapi kita juga menikmati relasi kita dengan Tuhan. Karena dalam ayat 25 dikatakan, coba lihat di sana. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Nggak ada. Jadi supaya kita bisa merasakan kenikmatan bersama dengan Tuhan itu, berarti kita harus berelasi dengan Tuhan. Ya, berelasi dengan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, kesimpulan yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kelelahan kita. Yang kedua, kita harus menikmati relasi kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak berkata sia-sia. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dikatakan di ayat yang ke-26 ini.
Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saya suka di sana. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Jadi supaya yang dikatakan di dalam bagian ini saudara, ini tadi, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Kesimpulannya adalah sia-sia, usaha menjaring angin, ya memberikan kepada generasi berikutnya supaya ini tidak terjadi. Ya, yang diminta dari kita adalah ini yang diminta daripada kita. Saya ulang supaya ibu-ibu mengingatnya. Yang diminta daripada kita dikatakan nikmati. Ya, nikmati ya. Nikmati segala jeripaya kita. Jeripaya. Jadi kalau kita melayani, ya, kita bekerja, kita melakukan apapun, dikatakan belajar menikmati segala jeripaya kita. Nah, ini penting ini, ya. Kenapa? Karena banyak orang nggak bisa menikmati itu. Wah, lewat lah, capek lah. Dia nggak bisa menikmati. Kadang-kadang makan pun nggak bisa dia makan. Enak loh masakannya loh, udah dimasak enak kok nggak bisa. Aduh, aku capek banget nih, nggak bisa. Aku udah capek ini. Aduh, udah capek, udah nggak sempat minum, nggak sempat apa. Saudara-saudara, siapa yang bikin nggak sempat? Saudara yang nggak mau menikmati jeripaya itu. Saudara yang nggak mau menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, itu dia. Nikmati segala jeripaya kita. Lalu yang berikutnya, nikmati. Ya, nikmati apa? Relasi dengan Tuhan. Nih, relasi dengan Tuhan. Ini yang kedua, nikmati relasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana saudara berelasi setiap hari dengan Tuhan? Ya, kadang-kadang kita merasa kering, kadang-kadang kita merasa tawar, kadang-kadang kita merasa ada yang hilang. Terus saudara, kenapa itu terjadi? Karena itu tadi nggak bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Ya, karena kita kesannya apa? Hanya mengejar apa yang ada di tangannya, tapi kita tidak mengejar apa? Tidak mengejar Tuhannya. Ya, kita hanya mengejar apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, tetapi kita tidak pernah berelasi dengan Tuhan yang mempunyai segalanya untuk kita. Nah, ini makanya dibilang nikmati relasi dengan Tuhan. Ya, lalu yang berikutnya yang ketiga, sadar. Ya, sadar bahwa kita harus dalam perkenanannya. Nah, ini dia. Perkenaannya. Ya, jadi sadar bahwa kita itu harus diperkenankan dalam perkenanannya setiap hari. Nah, ini tiga ini saudara ya. Ini dari pasal 2 tadi, kalau sudah melihat dari ayat 24 sampai 26. Inilah yang dia simpulkan secara tidak langsung bahwa ternyata supaya tidak sia-sia, ya kan? Supaya tidak itu tadi tidak sia-sia. Nah, ini dia. Tiga ini harus kita bangun dalam relasi kita. Ya. Harus kita bangun dalam relasi kita. Nah, kalau dia digambar saudara, dia jadi kayak gini. Ya. Jadi yang pertama adalah puncak dari semuanya itu adalah perkenanan. Jadi perkenaan. Ya. Lalu ke sini turun, ini panahnya. Ya, di sini yang disebut nikmati kata kuncinya. Ya, mungkin pusat di sini ya. Saya hapus dulu ini, sorry. Jadi pusat di sini, oh kenapa hilang? Oke, ini ke sini tadi ya, ini ke sini. Jadi ini perkenanan ya. Perkenanan Tuhan di sini. Lalu di sini pusatnya ini adalah kata kunci adalah di sini yang dikeluarkan adalah kata nikmati. Ya, nikmati.
Yang dinikmati itu apa? Jerih payah. Jerih payah. Lalu yang dinikmati apa lagi? Relasi. Relasi dengan Tuhan. Nah ini. Jadi pusatnya ya, ini nggak bisa saya tulis di sini. Jadi inti pusatnya ini adalah, kata kuncinya adalah nikmati yang di sini. Intinya pusatnya di sini ya, ibu-ibu ya. Pusatnya di sini adalah nikmati. Nah, lalu turun ke bawah ini, apa yang harus kita nikmati? Jerih payah. Apa yang harus kita nikmati? Relasi. Supaya apa? Supaya menghasilkan yang disebut apa? Perkenanan Tuhan setiap hari kepada kita. Ya, perkenanan Tuhan setiap hari kepada kita. Nah, inilah yang harus kita buat dalam hidup kita. Mari kita melatih. Ya, pokoknya kalau ibu-ibu kerja keras harus bisa menikmati jerih payah. Jangan pernah bilang aku capek dan tidak ada gunanya. Ya, harus bisa menikmati jerih payah yang ada. Ya. Lalu kalau kita rajin bersekutu dengan dia, aduh capek banget ibadah-ibadah, 2 puasa terus tapi nggak ada untungnya. Jangan. Karena apa? Karena di sini dikatakan nikmati relasi dengan Tuhan. Kalau dijawab doanya, belum dijawab doanya, ya pokoknya nikmati aja relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu kata kuncinya. Nah, ini penting ini. Relasi dengan Tuhan itu sangat penting sekali. Tapi yang paling penting, puncak dari semuanya adalah perkenanan Tuhan ya. Perkenanan Tuhan kepada kita. Kita harus diperkenankan oleh Tuhan. Jadi kita kerja harus dalam perkenanan Tuhan. Kita berelasi harus dengan perkenanan Tuhan. Apapun yang kita buat dalam hidup ini harus dalam perkenanan Tuhan buat kita semuanya. Jadi apakah kita diperkenankan? Nah, itu tergantung dari kata kunci. Mampukah kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, jadi kalau kita nggak mampu menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak mungkin bisa menikmati apa? Perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi harus mampu menikmati jerih payah. Ini paling penting, saudara. Jadi kita ini jangan seperti robot yang kerja terus, tapi nggak bisa menikmati. Saya ulang-ulang kata-kata ini kepada saudara. Ya, atau mungkin seperti kami pendeta, mungkin kita melayani terus, tapi kita nggak bisa menikmati hasil dari pelayanan kita. Wah, itu berarti suatu ketika kita akan katakan, sia-sialah aku melayani seperti ini. Karena ternyata pada akhirnya kesimpulannya seperti ini. Jangan, saudara. Jadi di tengah-tengah jerih payah dalam melayani itu, saya pun harus bisa menikmati kelelahan yang ada di sana. Harus bisa. Karena pada waktu saya bisa menikmati, kembali lagi saya ulang ya saudara, kepada saudara, ya kalau ini, dua ini kita bisa lakukan, semuanya ini tadi Salomo bilang, ini adalah anugerah. Anugerah. Jadi kalau ada orang bisa menikmati yang Tuhan berikan kepadanya, itu adalah anugerah. Itu anugerah daripada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita tidak bisa menikmati, lalu kita tidak sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan. Ya, jadi marilah sore hari ini kita belajar melihat 3 hal ini dalam hidup kita ya, ibu-ibu sekalian. Sekali lagi, supaya tidak jadi sia-sia. Karena tadi Salomo bilang, ya aku menyelidiki semuanya katanya. Menyelidiki semuanya dia katakan. Tapi kesimpulannya, dia tidak mampu menikmati jerih payah. Dia tidak mampu menikmati relasi dengan Tuhan. Semuanya berjalan dengan apa? Dengan rutinitas. Dengan rutinitas. Dia berjalan dengan rutinitas. Dia tidak berjalan dengan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan dalam hidup. Nah, supaya nggak terjadi itu, ini yang kita bangun. Dan sadarlah sepenuhnya bahwa kalau ini mampu kita lakukan, ini pun adalah anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Ya, baik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya dalam pelajaran pemuritan kita hari ini atau komsel kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, ibu-ibu sekalian. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayatnya tadi di mana ya Pak Hermon? Telat saya. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 26, Ibu.
Oh iya ya, ya makasih. Oke, terima kasih. Mhm. Pak Hermon, Ya, saya mau nanya nih, ya, supaya yang perkenanan Tuhan itu kan kita harus cari ya. Kita harus mencari perkenanan Tuhan dengan ya. Kalau dengan kita tahu kita mendapatkan anugerah atau kita bisa menikmati jeripaya kita tadi, ya, saya katakan kita otomatis dapat perkenanan daripada Dia. Tapi kalau kita hanya berputar dalam kelelahan kita, nah itu yang kita tidak sadar kan, bahwa kita ini jadi apa? Rutinitas. Salomo itu kan segala sesuatu jadi rutinitas. Itu yang bahaya buat dia. Iya, karena dia capek, dia bikin ini, bikin ini, ternyata dia nggak bisa nikmati. Gitu loh. Ya, gimana Bu Keti? Pertanyaannya apa? Maksud saya perkenanan itu sebelum mendapat perkenanan itu kita harus memiliki relasi dengan Tuhan ya. Iya, betul. Ya, karena kata kuncinya tadi kan menikmati relasi dengan Tuhan itu. Ya, kata kuncinya. Ya, jangan dicari lagi Bu Keti. Udah ada di situ. Kita yang harus masuk ke situ. Iya. Kalau dicari kan kayak kita jauh Bu Keti. Kayak kita nanti jadi nyanyinya jadi kayak gini Bu Keti. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Nggak ada salah sih. Kita undang Yesus masuk, tapi kan Yesus kan udah ada di situ Bu Keti, maksud saya. Jadi tinggal kita membangun. Kita masuk aja. Ya, itu maksud saya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan itu. Menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, gitu. Jadi jangan kita membuat Tuhan tuh jadi jauh lagi. Tuhan tuh dekat dengan kita. Hanya kita mau nggak dekat dengan Dia, gitu loh. Kan kita yang jadi ibarat gini loh Bu Keti. Kita ini, saya bapak nih, ada Candice misalnya. Jadi kalau Candice tuh mau dipeluk, dia lari lagi. Mau saya peluk, dia lari lagi. Mau saya ajak dekat dengan saya, dia kabur lagi gitu. Nah, sebenarnya gambaran kita dengan Tuhan tuh seperti itu. Tangan Tuhan tuh selalu ini. Setiap hari dia mau meluk. Mari Bu Edith. Ya, sorry nih saya panggil namanya. Mari Edith. Mari Katie. Dekat denganku katanya. Malas nggak enak Ya, nggak bebas kalau sama Tuhan terus gitu. Jangan. Justru kalau dia bilang, mari datang denganku. Aku memelukmu katanya gitu. Kita harus masuk ke pelukan Tuhan itu. Gitu, baru di situ. Pada waktu kita dalam pelukannya itu, kita menikmati keintiman dengan Dia, relasi kita dengan Dia, kita nikmati dengan baik. Di sanalah kita mendapatkan apa? Perkenanan Tuhan tadi itu. Amin. Iya. Puji Tuhan. Jadi kekristenan itu apakah ada identik kelelahan dalam membangun persekutuan? Tidak ada. Enggak. Hanya mau nggak? Ada niat nggak di antara kita mau membangunnya? Gitu Bu Keti ya? Iya. Ya, kayak tadi tuh Bu Keti yang sakit tadi, yang gatal tadi, tinggal tumpang tangan dalam nama Yesus Tuhan. Aku gatal Tuhan, capek ini Tuhan. Sakit Tuhan, harus didoain langsung. Iya, aku juga sembuh gitu. Iya, amin. Tadi dibikin gitu nggak? Tadi gitu nggak Bu? Iya. Saya udah khawatir Ibu nggak masuk tadi. Enggak, makanya saya bilang orang nggak apa-apa, cuma masuk angin gitu. Sehat kok Mama. Amin. Ya, puji Tuhan. Tapi masuk angin juga jangan diabaikan juga, harus tetap bergumul dengan Tuhan ya. Karena banyak orang masuk angin tiba-tiba jadi apa lagi gitu ya. Jadi apapun sakit kita, kondisi kita, kadang-kadang orang di sekitar kita kan nggak melihat kita loh Bu. Iya. Aku lagi sakit nih, udah dianggap seperti biasa gitu. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang memang lagi sakit beneran. Nah, di sanalah yang dibilang tadi, relasi kita dengan Tuhan itu, kalau kita dekat dengan Tuhan, hanya Tuhan aja sumber bicara kita yang paling baik. Ya kan? Kenapa? Karena ini tadi yang saya bilang, semua manusia itu menganggap dirinya apa? Ini. Hebat. Semua orang akan berkata seperti itu. Hebat. Saya juga ini udah mulai kelemahan lagi nih. Tadi waktu makan, pas makan gitu ini. Jadi saya gini, karena suka masak Bu Meske. Jadi sekarang karena saya suka masak, saya kalau beli makanan orang akan saya bilang, ini kurangin, kan dia bikin rica-rica ayam tadi kita pesan. Ini pasti pakai saus ini. Kayaknya ini nggak boleh kayak gini, seharusnya gini. Kapan makannya ya? Iya, karena apa? Itu tadi, manusia itu cenderung merasa dirinya hebat. Itu dia. Hebat dia cenderung. Yang kubuat jauh lebih bagus gitu. Ya, apalagi kalau kita udah tahu kan,
wah ini nggak bisa nih, ini yang ini salah ini salah ini salah ini. Ya, Enggak juga, Pak. enggak juga. Enggak juga. Puji Tuhan kalau enggak. Tapi enggak, ini kecenderungan orang. Saya bilang kecenderungan orang secara umum ya, Bu Eti ya. Ya, secara umum orang selalu berkata seperti ini. Iya. Sehingga kadang-kadang dengan seperti ini, karena dia merasa hebat, lalu ada nanti dibaringin lagi dengan kata kuat gitu. Sehingga dia menganggap apa? Enggak butuh orang lagi. Jadi orang itu enggak diperlukan lagi. Enggak perlu, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Jadi kadang-kadang kita kasih nasihat pun dia nggak mau dengar. Iya. Kenapa? Itu tadi hebat dan kuat. Itu kan udah jadi itu kan. Kalau udah hebat dan kuat, lama-kelamaan kita nyanyi apa? King Kong badannya besar. Jadi kayak gitu kan. Kenapa? Hebat dan kuat. Ya, tapi kan sekalipun dibilang King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Berarti masih ada kekurangan juga. Iya. Nah, itu dia ya. Jadi hebat memang perlu hebat, kuat memang perlu kuat, tapi ingat kita masih perlu orang. Jauh lebih bagus lagi ke pencipta kita butuh Tuhan. Benar. Itu kata kuncinya. Ya, kita butuh Tuhan. Saya senang ya kalau ibu-ibu misalnya apapun kita langsung share di grup gitu ya. Tolong doain aku, tolong doain aku, tolong. Nah, itu bukti bahwa kita memang butuh orang. Betul. Ya, kita butuh orang dalam hidup ini. Ya, jangan pernah bilang apa itu orang itu. Ya, nggak perlu saya dia gitu. Jangan saudara. Ya, kita jauh dari situ ya. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak orang yang hebat dan kuat. Kalaupun kita hebat dan kuat, kita butuh orang dan kita butuh Tuhan. Ya, itu Benar. kata kuncinya. Setuju, Baik, Pak. ada Setuju. lagi silakan. Ya, ada lagi silakan. Ayolah. Dihidupkan ya pertanyaan kalau ada atau kesaksian mungkin ada, silakan kalau mau bersaksi kecil. Bu Edit nih udah ngidupin speaker. Iya Pak, tadi Ah, Eti tanya mengenai perkenanan Tuhan itu God's favor ya. ya, Jadi maksudnya tadi Pak Hermon juga nyinggung tentang anugerah. Jadi kalau ya, kita, saya hanya mau share aja maksud saya. Kalau kita mau menikmati jerih payah kita, seperti yang tadi Pak Hermon jelaskan panjang lebar gitu, sebenarnya kita nggak akan mampu gitu loh. Kalau Mm-mm. kita nggak nyadari bahwa ini adalah anugerah Tuhan, kasih karunia. betul, Yang betul, Yesus setuju. ayat 8 kita selalu kita dari dasarnya kan prinsipnya dari situ. Di mana kita bukan kuat kita tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Nah, masuk ke Ya, dalam ini kita harus sadar bahwa kita nggak hidup lagi di bawah hukum Taurat tapi kasih karunia. Nah, ini yang betul, memampukan kita. Jadi apa yang diuraikan, kenapa kita capek, kenapa kita lelah, kenapa kita menganggap ini suatu kesia-siaan. Kembali lagi, yang paling penting adalah kita tahu gitu bahwa ini adalah kasih karunia, di mana kita nggak ya. bisa tanpa Tuhan. Karena Yeremia 29 juga, Halo, Yeremia 17 juga katakan, terkutuklah manusia yang tidak mengandalkan Tuhan, kan? Diberkatilah di mereka yang mengandalkan halo Tuhan. Bu Edit. Ya, hilang ya? Enggak, aku enggak hilang. Dengar. Dengar Dengar, ya? aku dengar. Aku juga dengar. Aku dengar Pak jelas. Herman kayaknya Ya, dengar. Hermon kali yang enggak ini. Pak, dengar ya Pak? Pak Hermon. Pak Hermon mungkin ada kendala, Bu. Pak Hermon nggak dengar, yang lain aja yang dengar. Aku Dengar, dengar. Omi. Dengar kok. Jadi maksud saya untuk gimana kita bisa menyadari bahwa ya kadang memang seperti itu ya, kita akan sebagai manusia suatu saat kita merasa lelah juga, tapi gimana kita melatih diri kita. Makanya ada dibilang latihan rohani itu penting. Ya, Latihlah diri kita. Jadi kita banyak setiap hari baca firman, kita banyak puji-pujian, menikmati itu yang dibilang menikmati relasi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. ya, Jadi amin. mau nggak mau kita masuk pada perkenanan Tuhan kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan.
Karena di Betul. Galatia 2 ayat 20, Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. ya itu namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Nah, ini penting, maksud saya bahwa kita selalu sadar bahwa ya itu dasarnya seperti yang minggu lalu juga, Pak, bahwa kita lebih berbahagia sekarang dengan hikmat yang ada tuh hikmat di dalam Kristus. Yes. Ya. Ya, betul Bu Edith. Ya. Baik, saya setuju itu ya. Ini balik aja. Jadi yang dimaksud seperti ini sebenarnya, ya, yang dimaksud oleh Ibu Edith itu tadi, masih ingat aja ini, yang kayak pelajaran kita awal-awal itu ya. Iya. Ya, ini Kristus di luar, ini si aku, lalu ini, ya kan, si aku turun. Nah, lalu yang di sini, ya, yang ini si aku, lalu ini turun tahta. Ya, Ya. kita kan nggak mungkin di sini lagi sebenarnya kan. Nggak mungkin, kenapa? Karena kita terima Yesus toh. Ya, jadi yang terjadi adalah kita ini yang terjadi, ego kita itu terlalu tinggi di sini. Jadi Tuhan itu kita turunkan dari tahtanya. Saya setuju kutipan Bu Edith tadi Galatia pasal 2 ayat 20 itu, hidupku namun Kristus yang ada dalamku. Jadi sebenarnya yang namanya daging dan semua keinginannya itu harus apa? Harus mati. Ini mati dia. Ya, supaya apa? Yang harus kita gantikan, kita sekarang harus hidup. Hidup di dalam apa? Di dalam roh. Nah, ini dia. Jadi hanya orang yang hidup dalam roh lah yang bisa mengatakan seperti yang dikatakan dalam Galatia tadi. Galatia 2 ayat 20 itu. Ya, kayak gitu ya ibu-ibu ya. Makasih Bu Edith ya, ini sharing yang bagus buat kita. Ada lagi? Silakan. Ya, kalau sudah tidak ada, bolehkah kita berdoa sekarang? Kalau sudah tidak ada, Bu Meska ada Bu Meska? Nggak ada, oke. Bu Yanti? Oke, cukup. Bu Keti cukup ya? Semua Ibu Nina ini speakernya ditutup. Ibu Elia cukup ya? Cukup, Pak Helmon, terima kasih. Ya. Ada, ini saya lupa lagunya ya. Apakah yang kurang lagi jika dia panduku? Apa lagunya itu? Lupa ya. Diiring oleh Yesus Tuhan. Oke Bu Nina, silakan nyanyikan Bu Nina. Silakan. Sebagian nutup. Di jalanku ku Diiring oleh Yesus Tuhanku. apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi. Imanku teguh, duka dipakai pakainya untuk kebaikanku. Suka dipakainya untuk Kebaikan. Baik, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pemuritan atau komsel sore hari ini yang Tuhan sudah tolong. Terima kasih buat pengajaran lagi dari perjalanan hidup Salomo. Tolong kami melatih hidup supaya kami membangun relasi kami dengan Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan boleh kami temukan setiap hari dalam hidup kami, sehingga pada akhirnya kami boleh menikmati apapun yang Tuhan berikan kepada kami dengan syukur kami di hadapan-Mu, karena kami tahu semuanya itu adalah anugerah yang melimpah daripada Tuhan. Hamba berdoa,
buat kami semuanya yang sudah mengikuti pemuridan ini. Biarlah kami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, supaya di dalam segala sesuatunya Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan boleh ditinggikan lewat hidup kami. Biarlah perkenanan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami semuanya, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang hadir hari ini, menyerahkan Narwaslu dalam semua pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan menolong, memberi kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Dan menolong bangsa dan negara kami, memberkati dengan kuasa yang daripada Tuhan. Menolong untuk Ibu Keti dalam sakit yang ada, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Menolong juga untuk Ibu Elia dalam sakit yang ada, kami minta dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jamah, sembuhkan semua dengan kuasa darah Yesus, supaya kami mengalami kebebasan, kesembuhan, dan pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah kami setiap hari diperkenankan Tuhan, dalam dekapan Tuhan, dalam genggaman Tuhan, supaya hidup kami terus boleh mengasihi Engkau dan memberi yang terbaik bagi Engkau. Saudara-saudara, sekarang marilah berpegang kepada firman, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya, mulai sore hari ini kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih Pak Hermon. Pak Hermon. Coba dibuka Pak kameranya. Hermon, terima kasih Edith, Meska. Foto dulu. Ayo Pak, Ya, setiap biar saya pertemuan bikin. foto, mau jelek, mau bagus, foto aja deh. Iya, biar dibikin jadi cover. Ya, cover di YouTube. Ya, Terlalu 3, bagus kok. 2, 1. Ini Bu Nina nggak bisa buka kameranya, Bu Nina. Halo, Halo, Bu Nina buka kameranya. ayo yang cantik-cantik, jangan ayo. jelek juga foto Ayo, aja, 3. foto. Ayo, 3, 2, Ayo, Pak. 1. Udah. Udah? Oke. Oke. Belum. Oke. Oh, belum. Belum. Masuk lagi. Bu Belum. Elia Belum, ngomongan belum. sebentar. Pak, Ya. lihat dulu dong Pak, yang cakep-cakep. Iya, udah. Pak, yang 3, cakep-cakep. ya, 3, 2, 1. Mana lagi nih? Kok hilang? Tunggu. Nggak berasa. Hilang terus. Mbak Erlin ada nggak? Biasanya Mbak Erlin yang foto. Nggak ada. Ya. Dia nggak ada. 1, 2, 3. Hilang terus. Tunggu. Ini saya grogi kalau moto di iPad nih. Ayo. Jangan live dulu, foto dulu. Ya. 3, 2. Tuh. Nggak jadi juga. Hilang terus dia. Udah Meska biasanya jago. Oke. 3, 2. Ya ada yang bisa moto nggak ibu-ibu? Tuh. Bisa gua nggak tahu. Meska. Nggak tahu. Ayo silakan. Tahu aku. Bu Meska bisa nggak? Nggak. Ini kan yang mesti Oke. bisa nih. 3. Udah. Haleluya, dapat juga. Ayo. Dapat. Oke, Pak Baik, Hermon, sore terima semua. kasih ya. Shalom. Dadah. Dadah semuanya. Tuhan berkati. Dadah. Terima kasih. Salam sehat. Dadah Bu Nina. Tuhan berkati. Maketi. Ya. Bu Nina. Bu Nina.